Ya mendingan kita dapatnya sesuai dengan kebutuhan. Kalau yang disayang oleh Allah itu kan bukan yang berlebihan, tapi yang sesuai dengan kebutuhan, dan kita itu dijadikan mampu untuk menerima keadaan. Kalau dulu ada orang, ibu pernah dengar ya, nyupang ya. Nyupang itu apa sih? Ya itu yang apa sih ya, pakai pesugihan gitu lah. Nyupang kan bahasa Jawa ya, bahasa Jawa kan biasa pakai singkatan itu. Kalau misalnya batuk, ambatur, menutup, batuk. Kemudian kalau apalagi kuping kaku, jepiping, kerikil, kering, nasikil, nyupang, nyuwun maring pangeran. Oh, nyupang itu nyuwun pangeran sebetulnya, bukan itu. Jadi yang benar itu nyuwun pangeran, nyuwun ke pangeran ya minta kepada Allah gitu. Tapi disalahartikan, dikira ke tempat-tempat tertentu atau ke orang-orang yang dianggap pintar, lalu kita minta ke sana sehingga nanti jadi orang kaya. Itu kan bohong semua sebetulnya. Itu bohong semua. Dia datang ke sana kan nggak ngapa-ngapain sebetulnya. Jadi dia dapat rezekinya sendiri juga. Memang jatahnya begitu banyak itu ya. Tapi nggak tahu, dikiranya yang memberikan rezeki adalah si orang pintar itu. Atau tempat-tempat yang dikeramatkan. Nggak ada apa-apanya. Nah itu kalau dihubungkan dengan teori vibrasi ya, teori vibrasi dari kuantum vibrasi fisika, itu kan hanya getaran sebetulnya, energi getaran dalam hati yang kalau dibahasakan keluar ya namanya dimotivasi, disugesti. Jadi ada orang disugesti itu masuk, ada yang tidak. Nah biasanya kalau orang dalam keadaan ngedrop sudah ke ke dasar lah ya, sudah mumet orang mikir gitu ya, itu disugesti kalau ketemu orang yang tepat langsung masuk. Dah kamu baca ini sekian ribu kali setiap hari gitu ya, nanti dia baca itu terus. Sebenarnya bukan bacaan tapi sugestinya yang masuk. Tapi itu semua kembali, memang jatah rezekinya segitu gitu. Jadi maksudnya kemana? Ke teori takdir, bahwa sebelum bumi dan langit diciptakan itu dia diskusi kan ada bahwa alam semesta termasuk manusia itu sudah ditulis di Lauhul Mahfuz itu. Jadi artinya kalau rezeki saya berapa ya sudah ada sejak dulu. Terus kalau yang itu tadi istilahnya nyupang apa pesugihan itu yang misalnya harus pakai tumbal apa kayak gitu, itu kan pembohongan semua. Pembohongan semua. Kalau dibahasakan ya bahasa umumnya itu kan apa, dibohongi, ditipu oleh iblis. Jadi nggak pakai gitu pun juga nggak apa-apa kok itu ya. Ya kalau kayak juga itu. Loh, kalau kelihatannya orangnya cuma di rumah nggak kerja kayak gitu. Orangnya tuyul ya. Iya. Ya kalau mungkin pakai tuyul ya saya nggak ngerti rumus tuyul ya. Jadi mungkin juga ada yang itu kan makhluk juga kan, makhluk gaib itu ya barangkali ada. Tapi intinya ya itu jatahnya dia juga, nggak bisa ngambil jatahnya orang lain. Kalau gambaran model sekarang kan misalnya saya punya apa namanya ATM ya, lalu pinnya nggak saya kasih tahu sama ibu, aku bisa ngambil. Walaupun kartunya dikasihkan kan nggak bisa ngambil. Gampangnya begitulah. Makanya rezeki dicuri nggak bisa. Bagaimana bisa mencurinya? Karena nggak tahu pinnya. Nah sekarang pin yang ini apa sih? Ya kita nggak ngerti pin buat apa. Kalau ngerti sih kita ambil terus. Tapi gini Bu, kalau misalnya jatah saya rezekinya selama hidup itu 1 miliar misalnya, dari pokoknya sejak lahir sampai nanti meninggal 1 miliar lah. Pada umur muda misalnya umur 40-50 saya kuras gitu. Nanti masa tuanya gimana? Udah habis dong? Ya habis. Nah habis, nanti gimana? Nah makanya biarin aja supaya Tuhan yang ngurus. Yang tahu kebutuhan yang sesungguhnya kan hanya Allah. Jadi kita kan
Jadi nggak usah ngoyo ya. Nggak usah ngoyo ya, kerja, tetap kerja gitu. Kalau yang masih muda-muda ya kerja yang semangat gitu, bukan berarti lo harus ditulis iki, ya, bukan gitu. Kerja semangat, tapi harus tahu bahwa bagian kita ya sudah ditentukan gitu. Dan tidak akan tertukar dengan yang lain. Itu. Nah ini kan omong-omong lah ya. Berarti kadang ada yang rezekinya 1 juta sebulan ya. Iya. Pendapatan lebih dari 1 juta gitu, terus dilalah lah itu. Ada saja gitu ya. Saja ya. Ada yang, nah makanya kan ada yang ketipu, ada yang hilang, ada yang hilang, ada yang macam-macam, ada dilelang berobat. Iya. Yang sulit kan nggak bisa menerima keadaan. Nah kalau kemauan kita sih yang cukup saja gitu, nggak mau yang berlebihan, yang cukup. Jadi untuk beli apa pun cukup. Gitu. Pengen sate, beli sate cukup. Mau beli mobil cukup, gitu. Mau pergi kemana cukup santai. Iya, Gitu, ya. pengennya kayak gitu. Ya kalau uangnya lebih kan nggak laku. Uang lebih nggak laku. Iya, kurang juga nggak laku. Misalnya 10 ratusan ribu lebarnya, panjangnya terlalu panjang nanti kan nggak laku juga. Atau kurang gitu. Iya, makanya yang enak itu sebenarnya menerima ketentuan Allah gitu. Karena kita sudah diatur hidupnya oleh Allah ya, tinggal manut sama yang maha mengatur. Tapi sayangnya ini masih ada tapi ini kan sering-seringnya atau umumnya kan malah kita kepengen ngatur ya. Nah kalau kita berdoa minta sama Allah kan malah gini ngomongnya, berikan rezeki yang banyak gitu, yang banyak kan belum tentu cukup. Kalau misalnya yang banyak kan kali hitungan angka kan 2 sudah banyak ya, jamak maksudnya ya, 2, 3, 4 itu kan sudah banyak. Nah kalau 1 kan belum banyak. Nah sekarang kalau saya minta ya Allah, saya minta diberi rezeki yang banyak, lalu kalau memberikan 2.000 gimana? Kan dibandingkan dengan 1.000 kan sudah banyak. Berarti mintanya yang cukup. Nah gitu mintanya ya. mestinya ya kalau jumlah ya ditentukan, tapi kalau saya sih lebih senang itu misalnya kita nggak tahu persisnya ya kebutuhan kita berapa kan nggak ngerti. Ini dicukupkan gitu. Kalau dicukupkan oleh Allah, jadi ketika kepengen beli mobil ya cukup gitu. Jadi kepengen plesir ya punya dana untuk iya cukup untuk plesir. Nah ini lebih lebih ringan dirasa itu. Tapi kalau nanti kalau kita tahu bahwa rezeki itu tidak akan tertukar dengan yang lain, dan nanti tidak ada khawatiran. Orang mau nipu ya silakan, orang mau jahat ya, dalam arti jahat bisa dilihat rezeki ya, nakal-nakal gitu. Kan ada orang katanya kalau misalnya ibu lagi usaha apa, terus ada orang yang benci apa mungkin gimana lalu berusaha untuk menggagalkan gitu ya, dengan berbagai macam cara, nggak akan bisa. Kalau itu sudah menjadi ketentuan. Istilah kita yang tinggal meyakini saja, dan kita nggak usah cepat-cepat mengumpulkan uang itu. Dan takutnya kalau jangka waktu hidupnya masih lama tapi rezeki diambil semua, gimana kesananya? Kosong ya. Kosong ya. Kalau misalnya tadi saya bicara 1 miliar ya, selama hidup dari sampai dengan nanti meninggal. Nah kalau di usia 60 misalnya saya sudah habis ambil 1 miliar itu, kesananya nah ini repot mau nggak gitu loh. Yang mendingan kita ikut aturan Tuhan. Jadi kalau sekarang diberi berapa ya bersyukur saja sambil meminta, ya mintanya itu dicukupkan. Artinya kita diberi secukupnya saja, sehingga nanti sampai dengan menjelang mati nggak jadi orang sengsara. Kemudian kalau waktu yang dari kita enggak ya bro, kalau yang sedengar-dengar itu di luar kan ada yang anaknya minta uang 2.000 saja, ngomel-ngomel ibunya, anak 2.000 memangnya
ibu tukang cetak uang gitu. Dan nanti kalau sudah tua terus, nah aku minta 2.000, ibu 2.000 memang aku cetak uang, kira-kira gimana rasanya? Ya sakit hati Sakit mungkin hati, ya. Nah ini jangan sampai begitu. Alhamdulillah sih kita singgah, kita keluarga ya, walaupun dalam keadaan apapun kita tetap bersyukur, dan alhamdulillah selama ini juga menurut saya sih, nggak tahu ibu, tapi rasanya kan berkecukupan. Ya artinya ketika kepengen madang juga, kepengen makan juga ada nasi kok. Ya secukupnya saja Iya. gitu ya. Kepengen daging sapi ya setidaknya setahun sekali. Iya. Kalau pas lebaran itu haji, ada. kepengen sop buntut ya setahun Setahun sekali. Tapi daripada nggak pernah kan Nah, ya, iya. berarti pernah makan. Berarti kan itu juga rezekinya memang Iya. diatur. Ya mungkin ngomong-ngomong malam hari ini itu dia ya Bu ya. Jadi intinya rezeki itu sudah diatur oleh Allah, itu masing-masing orang sendiri-sendiri, dan juga tidak akan tertukar dengan orang lain. Sekalipun kelihatannya didolimi, dijahati oleh seseorang, tapi sesungguhnya orang yang jahat itu mengambil rezekinya sendiri. Tapi sayangnya dengan cara kejahatan. Kalau ngambilnya dengan yang baik-baik sih ngapal, tapi kan mereka karena pekerjaannya profilnya penjahat ya, dengan cara jahat. Nah dengan demikian, mengetahui rumus seperti ini ya, mudah-mudahan kita dan mungkin teman-teman yang mendengarkan video ini, mudah-mudahan menjadi bahan renungan sehingga nanti tidak ada kekhawatiran. Tapi ya jangan dimakan mentah-mentah, boro-boro gitu, terus kalau begitu ditipu orang ya biarkan aja, dijahati orang ya biarkan aja, ya bukan itu. Artinya kalau terpaksa memang harus menjalani begitu, ya sudah, berarti itu bukan rezeki kita gitu. Mereka itu mengambil rezekinya sendiri walaupun dengan cara jahat gitu. Itu dulu ya Bu ya, paham ya tadi yang diterangkan di awal? Iya. Sabar ya. Kasih. Sekian dulu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.